Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 17. Mazmur 17, kita mulai dari ayat yang pertama. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Beberapa kali kita sudah membahas tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Bagaimana pemazmur berdoa dan dijawab oleh Tuhan. Sekarang kita juga membaca di sini di dalam ayat yang ke-6. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Seandainya Tuhan tidak menjawab doa dari pemazmur, saya percaya pemazmur tidak akan berdoa lagi. Ya, ayatnya kan sederhana di sini. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Bahwa doa-doa yang tidak dikabulkan itu akan membuat kita semakin malas untuk berdoa lagi. Padahal keinginan Tuhan adalah supaya kita semakin mendekat kepadanya, supaya kita berseru dan sering berseru meminta kepada Tuhan. Oleh karena itu, di dalam Alkitab dikatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Sudah jelas. Di sana sama sekali tidak ada tersirat akan ada penolakan. Ya. Sangat sederhana bahwa Yesus katakan mintalah maka akan diberi. Bahwa kalau kamu meminta pasti akan diberi. Sehingga dengan pernyataan ini maka kita semua bisa bersemangat di dalam berdoa. Kenapa? Karena setiap permintaan kita pasti dijawab oleh Tuhan. Penting sekali kita menyadari hal ini di akhir zaman. Bahwa kita harus semakin banyak berdoa karena semakin banyak masalah. Semakin banyak masalah, semakin banyak penyakit, semakin banyak bahaya dan sebagainya. Sehingga seharusnya lah kita harus semakin banyak berdoa. Kemarin saya melayani di Surabaya. Dan awal bertemu, biasa orang Surabaya tidak ada yang salaman, takut kan. Tetapi setelah saya menyampaikan firman, ternyata dua orang minta didoakan. Otomatis kan tumpang tangan. Ya. Kemudian ternyata setelah itu antri di luar minta doa. Sehingga saya melayani 2 jam, doanya 2 jam juga. Ya. Dan terakhir saya pulang, semuanya memberi tangan untuk salaman. Ya. Dan itu ketika saya melayani di sana, kembali disadarkan bahwa begitu banyaknya masalah. Begitu banyaknya masalah. Bahkan seandainya di gereja ada 50 orang saja, ya, dan 20 orang mempunyai masalah,
Jangan-jangan ke-50-nya juga mempunyai masalah. Hanya mengandalkan satu pendeta, maka saya percaya jemaat belum selesai masalahnya, pendetanya sudah mati terlebih dahulu. Oleh karena itu betapa pentingnya kita membangun masing-masing, membangun manusia roh kita menjadi jemaat yang kuat sehingga mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan yang terpenting saat ini, pagi ini, sesuai dengan firman Tuhan adalah bahwa kita harus meyakini setiap doa kita, bukan hanya setiap doa pendeta saya, tetapi setiap doa saya dijawab oleh Tuhan. Ya, dijawab oleh Tuhan. Jadi bukankah ayat yang ke-6 ini sangat indah? Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Kata sendengkanlah itu perhatikan sungguh-sungguh Tuhan doaku. Suara yang terdengar ini jangan terlewat sedikit pun, jawab semuanya. Kan seperti itu. Kita punya Tuhan yang memperhatikan kita punya Tuhan yang sangat sabar. Ya. Saya kemarin pulang dan bahkan di mobil pun capeknya luar biasa. Karena setelah saya selesai pelayanan dari 1:30 sampai jam 6, kemudian pulang masih menuju dari Surabaya Barat ke Surabaya Timur dan harus mendoakan satu orang lagi ya yang kepahitan, dan akhirnya pulang sekitar jam 10 lebih dan pagi bangun harus melayani lagi. Betapa indahnya seandainya kembali saya menyadari betapa indahnya seandainya semua jemaat mempunyai kuasa dan mengerti akan kebenaran. Ya. Mari kita lihat kembali dari ayat yang pertama. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Bahwa doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa di mana setiap pribadi seharusnya sudah melatih, mendisiplin dirinya untuk tidak hidup di dalam penipuan, jujur di dalam perkataan, terbiasa berkata perkataan yang benar. Di sini dikatakan perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Jadi bukan kalau kita berdoa itu Tuhan tidak menjawab atau suruh tunggu atau yang kita inginkan adalah Tuhan menjawab. Ada 3 jawaban, tidak. Yang membuat doa kita tidak dijawab karena salah satunya kebiasaan sehari-hari kita suka berdusta. Bahwa ketika kita tidak terbiasa berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, maka setiap perkataan kita ini tidak mempunyai kuasa. Bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Tetapi saya mau menekankan bahwa setiap perkataan yang kita lontarkan itu akan berhadapan atau bisa dihalang-halangi oleh roh jahat yang ada di udara. Sehingga sebenarnya doa kita, perkataan kita tidak pernah tembus sampai ke tahta kasih karunia Allah. Oleh karena itu tidak dijawab. Ada kuasa. Ingat ketika Daniel berdoa, jawaban Tuhan butuh 3 minggu. Kenapa? Bahkan malaikat yang mau menjawab saja itu dihalang-halangi. Tidak bisa turun sampai kepada Daniel. Dihalang-halangi oleh penguasa di udara di Babel itu. Pangeran Persia itu. Ya.
Oleh karena itu, bahkan kita sekarang harus menyadari bahwa apakah perkataan kita punya kuasa? Kalau kita terbiasa bohong, walaupun istilah kita bohong sedikit-sedikit yang tidak merugikan orang, ya, bohong demi kebaikan, sebenarnya itu mengikis kuasa dari perkataan kita. Kita butuh menjadi orang yang jujur, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bahkan kita harus sampai punya karakter di mana ketika kita berbohong, namanya manusia kan kadang kepepet mau bohong ya, sedikit ya. Apakah kita punya perasaan tidak enak? Ya. Jadi di sini karakter kita terbentuk sebenarnya ketika kita mau berbohong atau berbohong sedikit, yang saya katakan sedikit, kita merasa tidak enak. Jangan terobos. Kita harus segera bertobat, karena itu akan terus membuat kita ada di dalam zona kejujuran. Dan ini menentukan apakah doa kita nantinya ketika berdoa dijawab Tuhan atau tidak. Bukan karena Tuhan punya jawaban 3 macam, bukan. Keinginan Tuhan adalah selalu menjawab doa kita dengan jawaban iya. Tetapi yang membuat doa kita tidak terjadi atau tidak dijawab adalah kesalahan kita sendiri, salah satunya. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terbiasa hidup jujur. Berkata-katalah benar. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Hidup benar, tadi hidup jujur melalui perkataan. Melalui tingkah laku kita hidup benar. Ya. Karena selalu dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar, mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan. Anda akan sering membaca seperti itu. Kalau kita membaca Alkitab, ya, mempunyai kebiasaan membaca Alkitab dan kita selalu bertemu mata Tuhan tertuju kepada orang benar, mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang yang rendah hati. Ketika kita terus membaca itu, maka dengan sendirinya firman ini akan bekerja untuk mendorong kita menjadi orang jujur, menjadi orang benar, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan ketika kita berdoa, Tuhan pasti menjawab. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Bahwa Allah itu menyelidiki, Allah menentukan apakah kita benar atau tidak. Sehingga di sini dikatakan daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bahwa Tuhan mengawasi kita. Dan kebenaran harus menurut versinya Allah, bukan menurut versinya kita. Bagaimana supaya kita bisa benar menurut versinya Allah? Sesuaikan saja dengan firman Tuhan, selesai. Bukan menurut versi kita. Ya. Nah, untuk hidup jujur, untuk hidup benar. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu selalu menguji hati kita. Ayat 3 mengatakan, bila engkau menguji hatiku. Tuhan selalu menguji hati kita. Memeriksanya pada waktu malam. Berarti malam itu penting. Ya, malam itu penting. Di mana kita bisa mengkoreksi diri kita. Paling gampang pada waktu malam adalah ketika kita berdoa.
kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, itu sebenarnya mengkoreksi diri kita. Dengan bersyukur saja itu bisa mengkoreksi diri kita. Bahwa kita selalu ingat akan karya Tuhan. Pada waktu malam kita kan kebanyakan juga sering mengakui dosa kita. Kenapa? Takut nanti kalau besok pagi tidak bangun lagi. Tidak ada kesempatan untuk ngaku. Tiba-tiba pindah ke neraka kan gitu. Makanya malam-malam itu biasanya diingat. Apa ya kesalahanku. Dan mengaku. Bukankah ini akan menguji hati kita. Sehingga kita mengenal hati kita sendiri. Di sini dikatakan memeriksanya pada waktu malam. Terjemahan lain mengatakan menyelidik jalanku. Menyelidiki jalanku yang sembunyi. Dan menguji aku seperti dengan api. Itu terjemahan lain mengatakan. Jadi betapa luar biasanya kata memeriksa ini. Ternyata terjemahan lain mengatakan juga. Menyelidik jalanku yang sembunyi. Dan menguji aku seperti dengan api. Memeriksa pada waktu malam, menyelidiki jalanku yang sembunyi dan menyelidiki aku, menguji aku seperti dengan api. Berarti Tuhan akan menyelidiki sampai yang terkecil. Ya kan, memurnikan dengan api itu kan berarti keinginan dari pemurni adalah supaya noda terkecil pun di emas itu harus lenyap. Ya. Itulah keinginan Tuhan. Sehingga bukankah pada akhirnya dikatakan keinginan Tuhan adalah mempelai yang tidak bercacat, celah dan bahkan tidak berkerut. Luar biasa di sini. Sempurna. Sempurna. Karena ketika Tuhan menyelidiki kita, respon kita akan menentukan apakah Tuhan akan terus bekerja di dalam kita atau Tuhan akan berhenti. Ketika respon kita benar, maka Tuhan sekarang yang beracara untuk menyucikan, untuk memurnikan hati kita. Respon. Jangan selalu membenarkan diri. Dan ini akan terbawa loh. Kalau kita kehidupan sehari-hari kita selalu membenarkan diri kita. Ketika ditegur, tidak mau ditegur, marah, selalu orang lain salah, kita benar. Maka ingat sikap yang sudah terbentuk sehari-hari. Ini juga akan terbentuk ketika akan terlihat di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa di hadapan Tuhan pun jangan-jangan nantinya kita akan berusaha untuk membenarkan diri sendiri. Minimal menyalahkan orang lain. Tapi kalau terpaksa Tuhan pun disalahkan. Ya. Sangat sedikit loh orang yang mengaku dirinya bersalah. Minimal sama-sama salah. Ya kan? Tidak mau diakui salah sendiri itu tidak mau. Dituduh salah itu tidak mau. Minimal sama-sama salah. Ya. Tetapi betapa indahnya ketika kita begitu mudahnya untuk menyadari akan kesalahan kita. Ini akan membuat Tuhan semakin dekat atau kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan menyelidik aku, menguji aku seperti dengan api, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Luar biasa kan? Tuhan tidak akan menemukan kejahatan. Berarti perbuatan yang kita lakukan. Dan mulutku yang tidak terlanjur dari perkataan kita. Dari perbuatan, dari perkataan, Tuhan akan menghakimi diri kita
dengan mengatakan, engkau benar. Apapun yang engkau minta, aku akan jawab. Sebenarnya itu. Saya percaya ketika kita rajin membaca Alkitab setiap hari, hidup benar itu akan mudah sekali kita jalani. Ketika kita rajin membaca Alkitab setiap hari, maka berkata jujur itu akan mudah kita lakukan. Banyak orang mengatakan susah hidup benar, susah hidup jujur. Kenapa? Karena mereka tidak pernah membaca atau jarang membaca firman Tuhan. Bahwa ketika kita sudah melakukannya, maka itu akan terbentuk dengan sendirinya. Ketika kita membaca, maka otak kita, pikiran kita diselaraskan. Berarti tidak usah bergumul kan? Kalau sudah pikiran diselaraskan, otomatis perbuatan, perkataan sesuai dengan pikiran. Kalau mau lebih rohani, sesuai dengan hati. Tetapi yang saya mau tekankan adalah pertobatan itu adalah perubahan pikiran. Ketika pikiran kita berubah, ketika pikiran kita disesuaikan dengan firman Tuhan, maka tindakan kita pun akan berubah. Pikiran kita akan membuat, akan mendorong, akan menggerakkan perbuatan kita sesuai dengan pikiran. Jadi sangat penting di sini kita mempelajari firman Tuhan. Ayat yang keempat di sini dikatakan tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Bahwa untuk menjaga diri kita sendiri kembali di sini. Firman itu penting. Untuk menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Artinya pemazmur itu menjaga pergaulannya. Dia tidak bergaul dengan orang-orang yang sedikit-sedikit mau tengkar. Tentang perbuatan manusia. Bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bertingkah laku. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku. Jagalah pergaulan kita. Jelas, ketika kita mempelajari firman Tuhan, maka tingkah laku kita akan terjaga. Tingkah laku kita akan terjaga, kita menjaga pergaulan kita. Kita sudah berkomitmen dari kecil. Saya mau tekankan begini bahkan. Ketika kita mengajar firman Tuhan kepada anak-anak kita. Menjejalkan firman Tuhan, menjejalkan firman Tuhan. Ingat ya, papa mama sesuai dengan firman Tuhan, tidak mau kamu mendapatkan pasangan yang tidak seiman. Jejalkan itu tiap hari, itu akan terbentuk dalam pikiran anak kita. Mereka tidak akan mau didekati oleh orang yang tidak seiman. Bukan membeda-bedakan, tetapi anak kita sudah punya tujuan. Firman-Mu menjagai aku. Itu loh. Firman. Ya. Dan itu sangat penting. Itu sangat penting. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku. Menjaga diri sesuai dengan firman. Maka hidup kita akan benar, perkataan kita akan jujur,
kita menjaga pergaulan, sebab pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan saya mau tekankan begini, kalau Anda sudah percaya Tuhan, sungguh-sungguh Anda harus hidup dengan firman supaya Anda terus dengan iman Anda. Kenapa? Karena ketika Anda pindah iman, Anda akan menjadi jauh lebih jahat daripada orang yang belum Kristen. Anda buktikan perkataan saya ini. Bahwa orang yang sudah beriman, di mana Roh Kudus pernah tinggal dalam hati kita, maka ketika Roh Kudus pergi, hati kita tidak ada yang menjaga lagi. Sehingga hati kita akan sangat jahat. Kenapa orang yang belum terima Tuhan Yesus itu jahat? Iya, tapi masih wajar. Kenapa? Karena mereka masih ada kemungkinan untuk bertobat. Ada satu titik yang disisakan untuk tempat tinggal Roh Kudus. Tetapi ketika engkau percaya Tuhan, pernah ada Roh Kudus dan Roh Kudus meninggalkanmu, engkau sudah tidak punya titik itu lagi. Hati-hati di sini. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku. Istilah anak sekolah minggu kalau diajar dengar-dengaran, ya kan? Dengar-dengaran firman Tuhan. Sayang kalau kita mendengar firman Tuhan tetapi tidak menjaga diri kita sesuai dengan firman Tuhan itu. Sayang sekali. Langkahku ayat 5. Setelah menjaga diri kita dengan firman, kemudian kita sungguh-sungguh menjaga pergaulan kita. Di sini dikatakan langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Tidak goyang, tidak goyah, tidak bimbang. Bahwa ketika kita menjaga diri kita sesuai dengan firman Tuhan, kita mentaati, maka kaki kita tidak akan goyang. Semakin kita mentaati, Anda tidak akan bimbang. Semakin Anda mentaati, iman Anda semakin teguh. Kenapa banyak orang bimbang? Karena mereka hanya mendengar firman Tuhan, tidak mentaati. Kalau kita tidak mentaati, ingat banyak orang yang lebih pandai daripada kita. Mereka bisa membuat pikiran kita bimbang. Dengan apa yang mereka ucapkan, dengan data-data yang mereka miliki, kita bisa bimbang. Coba contohnya dengan ajaran bahwa Yesus sekarang sudah tidak menyembuhkan lagi. Yesus sudah memberi dokter. Sehingga orang Kristen kalau sakit ke dokter aja, tidak perlu berdoa. Dan kalau kita terus kumpul dengan mereka, kita bisa melihat. Mereka bisa mengatakan, kalau memang butuh karunia kesembuhan, kalau memang Tuhan masih menyembuhkan, untuk apa Tuhan sediakan dokter? Kan mereka akan jadi pengangguran. Ketika Anda mendengar ini, bukankah ini adalah fakta yang benar? Ya, alasan-alasan yang benar untuk diterima. Tetapi kalau Anda pernah sakit dan Anda berdoa kepada Tuhan, Tuhan menyembuhkan, maka orang itu mau bicara apapun juga, karena kita sudah menjalani firman Tuhan, iman kita tetap kokoh, tidak akan tergoyahkan. Tetapi kalau Anda hanya mendengar firman Yesus menyembuhkan, tapi Anda tidak mengalami,
Maka ketika ada orang yang lebih pandai dari kita, menggoyahkan melalui pengajaran mereka, maka kita akan goyah. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Wow, itu luar biasa. Kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Kita sudah bahas ini. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung. Nah, kembali saya mau tekankan bahwa kalau kita tidak pernah menjadikan Tuhan perlindungan kita, ketika semua yang sehari-hari dijadikan perlindungan kita selain Tuhan, ya, ketika semuanya itu sudah tidak bisa melindungi kita dan kita berlindung pada Tuhan, butuh proses, butuh waktu yang lama untuk menyesuaikan hati kita, membiasakan diri kita berlindung pada Tuhan. Baru ketika kita memang berlindung pada Tuhan, Tuhan akan jawab. Saya berbicara dengan istri saya, bahwa sebenarnya bahkan kita tidak perlu memohon apapun juga kepada Tuhan. Kenapa? Karena semuanya Tuhan sudah sediakan. Seperti yang saya katakan, bahwa penyediaan itu ada di rumah. Kalau kita memang selalu ada di rumah, kita selalu ada di hadirat Tuhan, maka semua yang Tuhan sediakan tidak perlu diminta, itu sudah menjadi bagian kita. Kita akan terus menerima, terus menerima, terus menerima. Tetapi kalau kita tidak ada di rumah, apa yang disediakan Tuhan di rumah tidak bisa kita nikmati. Bahkan ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, saya mau katakan begini. Ketika kita tidak dekat pada Tuhan, ketika Tuhan mau memberi, kita tidak punya kemampuan untuk menerima. Ya. Yang saya mau katakan istilah contohnya begini. Bahwa ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, ketika kita butuh berkat dan ada seseorang hamba Tuhan yang mengatakan, bahwa Tuhan pasti akan memberkati engkau. Berlimpah-limpah, saya melihat penyediaan Tuhan. Tetapi karena kita tidak dekat dengan Tuhan, iman kita untuk menerima itu tidak bisa bangkit. Ya. Istilah gampangnya adalah ketika kita butuh uang misalnya, kemudian ada orang dikatakan oleh seseorang, sudahlah percaya. Nanti orang yang tidak kamu kenal akan memberkati kamu. Untuk menangkap perkataan ini, sukar dibandingkan orang itu mengatakan, itu loh teman akrabmu ya. Saya dengar kok dia juga tergerak untuk membantu kamu. Perhatikan, teman akrab yang dikenal dan kemungkinan kedua adalah orang yang tidak dikenal. Lebih mudah mana kita menerima bantuan? Kan orang yang dikenal kan. Nah sebenarnya banyak orang Kristen itu mencoba berseru kepada Tuhan tetapi tidak kenal Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memberi dan Tuhan selalu memberi karena penyediaannya bagi kita. Kita merasa tidak layak, kita tidak punya iman untuk menerima itu. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita selalu bersekutu dengan Tuhan, kita akan semakin mudah menerima apa yang Tuhan sediakan dan berikan pada kita. Ya. Tugas kita hanya menerima, semuanya sudah disediakan kok. Ya. Tetapi
syaratnya dekat dengan Tuhan. Gitu. Ayat yang ke-9, ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, atau terjemahan lain mengatakan hendak membinasakan aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku, terjemahan lain mengatakan hendak menghancurkan aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku, maka mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Perhatikan musuh dari Raja Daud ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita ada orang-orang yang tidak suka kepada kita. Lepas apakah itu ditunjukkan atau tidak, pasti ada yang tidak suka. Yang bahaya itu yang senyum tapi nyantet, ya kan? Itu yang bahaya. Ya. Tetapi ketika kita berlindung kepada Tuhan, kita berani memohon. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Bahwa hadirat Tuhan, naungan sayap itu berbicara hadirat Tuhan, itu menjadi tempat persembunyian yang sangat ampuh bagi kita. Hadirat Tuhan. Di mana bahkan santet pun tidak akan bisa menembus kuasa dari hadirat Tuhan. Dan pemazmur mengistilahkan, peliharalah aku seperti biji mata. Luar biasa. Kalau seperti kaki, kena kerikil sudah tidak enak ya. Tapi kan kalau biji mata tidak perlu kerikil kan? Ya kan? Setitik aja kita sudah tidak enak, kita langsung. Kita akan refleks untuk melindungi mata kita juga. Ketika ada sesuatu, langsung tangan digerakkan, mata merem sendiri untuk melindungi. Diistilahkan perlindungan Tuhan itu seperti itu. Berarti sangat terjamin. Ya, sangat terjamin. Kenapa? Musuh kita dikatakan, ayat yang ke-10 dikatakan. Ayat yang ke-9 dulu. Mereka itu orang fasik yang hendak membinasakan. Ya. Musuh yang hendak menghancurkan. Wow, ini musuh kita kejam-kejam. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Ya, mereka kejam. Mereka membual, suka bohong, nipu kita. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Ya, diikuti terus, diperhatikan, dicari salahnya. Mereka sekarang mengerumuni aku, mengepung sehingga kita tidak bebas. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, inginnya cepat, ya, cepat untuk menghancurkan kita. Ya kan? Kan tidak mungkin singa itu ngincar kemudian katakan, besok lusa aja lah aku makan. Kan tidak mungkin kan? Kalau sudah singa itu ngincar pasti itu sudah langsung nerkam. Nah musuh kita itu seperti itu. Ya. Musuh kita seperti itu. Ya. Jangan remehkan niat untuk menghancurkan itu. Saya melihat film tentang orang yang punya kemampuan untuk mengutuk. Ya. Nah, saya katakan pada istri saya, ini adalah kebenaran. Ini pasti paranormal yang jadi penasehatnya film itu terbentuk. Terjadi seperti itu.
Dan orang yang punya kemampuan mengutuk ini tidak bisa mengutuk sendiri. Ya. Dia ceritanya begini, bahwa kalau ada orang yang membenci seseorang, maka dukun muda ini mengatakan, kalau kamu memang benci kepada orang itu, minta kepada saya untuk mengutuki orang yang atau membunuh orang yang kamu benci itu. Minta. Sebelum orang itu minta, dukun ini tidak bisa bergerak untuk menghancurkan orang yang si A benci ini. Kenapa? Karena dukun ini katakan, kemarahanmu, dendammu, itu yang aku akan lemparkan kepada orang itu. Orang yang engkau benci itu. Jadi kebencian itu, ingat, makanya Tuhan tidak izinkan kita membenci. Karena kebencian kita itu bisa diambil, digerakkan menjadi senjata oleh setan, dihantamkan kepada orang yang kita benci. Dan itu memang keinginan kita. Sehingga dukun ini katakan, minta kepadaku. Kalau kamu tidak minta, dukun ini tidak bisa untuk menghancurkan orang tersebut. Ya. Minta. Makanya orang pergi ke dukun kan minta nomor, dikasih. Kenapa dukunnya tidak bisa? Karena dukunnya tidak bisa minta untuk dirinya sendiri. Harus orang lain. Bisanya paling nanti ngampung kan dukunnya. Ya. Jadi perhatikan, walaupun ini film, ini adalah kebenaran bagaimana cara kerjanya kebencian atau roh jahat itu bekerja. Ya. Hati-hati ketika Anda membenci seseorang dan itu sampai keluar dalam perkataan, maka perkataan ini akan dibawa oleh setan untuk menghantamkan. Saya takut nantinya kita tidak menyadari ketika tercatat engkau sudah membunuh si A. Kapan Tuhan aku membunuh? Dengan kebencianmu yang dibawa oleh setan itu untuk dihantamkan. Engkau sudah membunuh. Ya, hati-hati di sini untuk mengelola hati kita. Ayat yang ke-13. Nah, saya kaget ketika membaca ayat 13. Bukan ayat 13. Ayat yang ke-14 dan 15. Ayat 13 itu tentang doa dari pemazmur untuk minta keadilan supaya Tuhan bertindak. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Ini pemazmur minta keadilan kepada Tuhan. Saya tidak usah perpanjang. Saya mau ayat 14 dan 15. Lihat di sini. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan. Sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Loh, ini musuh dari Daud. Mereka tidak mati. Ini adalah orang-orang yang tidak berlindung pada Tuhan, orang-orang yang tidak benar. Mereka tidak mati, bahkan mereka dikatakan mereka mendapat bagian di dunia ini, hidup ini. Perut mereka dikenyangkan, berarti mereka hidup dalam kelimpahan. Mereka tidak hancur, tetapi justru mereka mewariskan kekayaannya kepada anak-anaknya. Bahkan meninggalkannya untuk bayi-bayi mereka, dikatakan. Sisa mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Ya. Jangan marah sekalipun melihat orang-orang yang tidak benar sepertinya jauh diberkati daripada kita yang hidup benar. Kenapa? Hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Lihat di sini. Daud mengatakan ayat 15. Tetapi aku
Dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Jangan sampai kita puas dengan harta duniawi kita. Perbedaannya orang rohani dan orang duniawi adalah orang duniawi akan puas walaupun nanti kosong lagi. Puas ketika mereka mendapatkan uang atau harta yang banyak, meneruskannya kepada anak cucu mereka. Mereka puas. Tetapi orang benar akan puas ketika memandang wajah Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Itu perbedaannya. Walaupun nanti harta pun nanti Tuhan akan tambahkan. Tetapi tetap ketika kita teralihkan, maka kita menjadi orang yang tidak benar. Perhatikan, kita harus mempunyai gambaran yang benar. Ya, kita harus mempunyai gambaran yang benar. Allah menyediakan emas untuk umatnya. Perhatikan, supaya umatnya itu fokus kepada Tuhan, Tuhan menyediakan emas. Ingat, bukan bangsa Israel yang mencari emas. Ketika mereka keluar, Tuhan menggerakkan orang-orang Mesir untuk memberi mereka emas supaya cepat-cepat pergi. Ya. Allah memberi mereka emas supaya mereka menyembah Allah. Mereka memakai emas itu untuk kehidupan mereka. Tetapi justru mereka menjadikan emas itu berhala. Dari emas itu mereka membentuk anak lembu emas. Dan mereka mengatakan itu adalah Allah kami. Banyak orang Kristen yang mengubah gambaran Allah yang benar, ya, menjadi gambaran Allah yang salah. Bahwa gambaran Allah yang benar adalah Allah yang memberi emas untuk kita nikmati. Tetapi kita menjadikan emas itu menjadi Allah. Sudah gambarannya sudah salah. Emas itu untuk dipakai, bukan untuk disembah. Tetapi buktinya, coba lihat kehidupan banyak orang Kristen bahkan seperti ini. Mereka menurunkan derajat Allah yang harus disembah, menjadikan hal yang lebih rendah dari Allah menjadi Allah mereka. Ya. Bisa bayangkan seandainya, ini yang paling tertua kan Pak Kosen dan Pak Kasiran sekarang. Seandainya saya mempunyai gambar kecoa, ya, dan saya kemudian tulis, saya tempel di depan, ini adalah Pak Kasiran. Ini gambar Pak Kasiran. Kira-kira Pak Kasiran marah atau enggak? Marah. Demikian pula makanya hukum pertama, jangan menyembah berhala, jangan ada ilah lain. Ya. Itu sama aja dengan ciptaan Allah. Bahkan dimerosotkan, terus diperosotkan. Sampai yang terendah dikatakan Allah. Itu mengubah gambaran Allah yang mulia. Ya. Ketika kita sudut pandang kita beda, ingat. Maka kita tidak bisa melihat Allah yang benar. Sama seperti Anda bercermin. Kan ada cermin cekung, cermin cembung. Kalau Anda lihat itu, model bentuk Anda, muka Anda akan berubah. Ya. Berarti gambaran Anda itu sudah salah tentang Anda kan? Ketika Anda melihat cermin. Demikian pula ketika kita salah memandang Allah, maka penyembahan kita pun akan salah. Hati-hati di sini. Nah, kita tidak usah iri kepada orang-orang yang tidak percaya
yang semakin diberkati. Biarkan. Mereka memang tidak menyembah Allah dan tidak akan pernah puas dengan Allah. Mereka hanya menyembah emas, harta itu, dan mereka puas dengan itu. Itu memang bagian orang dunia. Sehingga ini perbandingan. Sekalipun mereka kenyang, sekalipun mereka bisa mewariskan warisan kepada anak cucu mereka, mereka sudah senang dengan semua itu. Tetapi aku, kata Daud, aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Memandang Allah yang benar sehingga menimbulkan penyembahan yang benar kepada pribadi yang benar. Jangan sampai menyembah harta kita. Berarti Allah kita adalah harta itu. Menurunkan derajat Allah. Yaitu harta yang adalah ciptaan menjadi Allah. Hati-hati di sini, Tuhan benci sekali. Ya. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu dan pada waktu bangun. Setiap kita bangun pagi, aku akan menjadi puas dengan rupamu, dengan hadiratmu, dengan kehadiranmu, dengan persekutuan. Puas. Jadi ini bedanya. Apakah kita puas dengan Allah atau kita puas dengan harta yang semakin melimpah? Itu untuk menjadi penentu ukuran apakah kita orang rohani atau bukan. Ya. Dan kalau ini dijadikan survei, kita akan kaget ternyata orang rohani sedikit sekali di banyak gereja. Ya. Perhatikan, saya minta perhatian khusus untuk ayat yang ke-14 dan 15. Biarlah ini menjadi pegangan kita. Ketika kita sudah tidak puas kepada Allah, maka pasti kita sudah salah. Kita sudah mempunyai gambaran Allah yang salah. Tetapi ketika kita puas dengan Allah, yakinlah kita adalah masih orang rohani. Orang yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.